pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Gini Mas, saya itu kan kemarin itu renew paspor kan. Siap. Nah, saya finishnya itu kan bulan 2 tahun 2026. Siap. Nah, kemarin pas bikin paspor itu saya itu sama KJRI disuruh ke imigrasi, katanya laporan. Nah, ketika saya ke imigrasi, malah yang di imigrasi itu pada nggak tahu mau ngapain gitu, katanya gitu kan. Terus ya kami pulang lah, saya itu berlima. Nah, soalnya kan kita itu mau cutinya itu bulan depan lah, bulan 6. Nah, itu yang saya takutkan nanti pas pulang ke Indo itu harus extend visa dulu atau gimana ya pas mau cuti. Oke. Soalnya kan renew paspor baru gitu. Sampean mati paspornya bulan berapa? Mati paspor bulan 9. Sekarang bulan 5. Iya. Sampean tapi harus udah renew. Oh, udah renew. Iya. Kalau sampean sudah renew, Mbak Ari, sampean harus extend visa. Oh, jadi sebelum cuti itu harus extend visa dulu ya? Ya, karena gini. Karena paspor sampean baru, nomor visa sampean kan ditempelkan di paspor lama. Maksudnya tertautnya di imigrasi itu kan paspor lama. Nah, sebelum kena masalah sampean extend dulu. Extend itu memindahkan visa sampean yang sampai bulan Februari 2026 itu ditaruh di paspor yang baru. Itu namanya extend. Baru nanti sampean silahkan cuti. Tapi saya cutinya itu udah mepet gitu tanggal 14 bulan depan gitu. Berarti nggak bisa ya? Sampean extend aja dulu. Ya. Terlepas nanti keluar visa atau tidaknya kan sampean sudah maju proses extend. Lemeng. Oh iya, makasih. Jadi sampean tetap berproses aja extend. Ya. Terlepas nanti visanya turun atau tidak, ya kan? Visa turunnya nanti kan bisa by email kan, Mbak. Sampean kan bisa buka nanti. Sampean bisa ngeprint. Yang penting sampean setelah paspor sampean baru itu harus renew. Harus extend, bukan renew. Sampean harus extend. Karena visa sampean itu tertempel di paspor yang lama, di nomor paspor yang lama. Enggak di paspor yang baru. Maka dari itu sampean harus laporan ke imigrasi dengan cara extend visa. Jadi nomor visanya sampean tadi yang sampai Februari tadi dipindahkan ke nomor paspor di paspor yang baru. Bisa dipahami Mbak E? Iya, paham. Makasih banget. Iya, nah syarat-syarat extendnya ya silahkan sampean googling sendiri, sampean cari sendiri bagaimana dan ABCD. Syukur-syukur majikan bisa bantu. Jadi nggak usah bingung ya. Sekali lagi, rencana sampean cuti tetap lanjutkan cuti, tapi secepat mungkin ya, secepat mungkin segera extend. Oke? Karena paspor sampean kan sudah renew. Gitu loh. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, makasih. Enggak, cuma itu aja. Makasih banyak ya, Mas. Ya, pokoknya ditonton channel YouTube saya ya, jangan bosan-bosan biar ilmunya nambah. Oke, sehat selalu Mbak E. Yo, bye-bye. Matur sembah nuwun. Yo. Oke, buat teman-teman semuanya sekali lagi ya. Extend visa saat selepas paspor tidak cukup jadi tidak cukup satu kontrak ya. Jadi kayak gitu aja buat teman-teman semuanya. Ini rumus sebenarnya. Dan masih banyak teman-teman yang nggak tahu. Mungkin akan ada 1000 pertanyaan lagi kayak gini. Ya saya nggak akan menyalahkan siapapun, saya nggak akan menyalahkan apapun. Tapi ya sudah, saya membuat konten dan teman-teman akan ngerasa bahwa ketika bertanya dengan saya, ya sudah, saya saya paling tidak wajib menjawabnya. Dan kalau ada waktu pasti akan saya jawab. Kalau nggak ada waktu ya kayak biasanya.
tunggu waktu dulu baru saya WA. Makanya sekali lagi buat teman-teman semuanya ya, banyak peraturan-peraturan, banyak hal-hal yang teman-teman masih belum banyak tahu. Maka dari itulah adanya konten, adanya hal yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman itu nggak banyak, ya kan? Banyak konten-konten kreator yang hanya peduli dengan view-nya yang gede, hanya peduli dengan cuannya yang masuk, tapi tidak benar-benar ingin memahamkan kepada sekitar, tidak benar-benar ingin memberikan informasi yang sebenar-benarnya, informasi yang sebaik-baiknya. Hanya semuanya berlandaskan informasinya hanya untuk mendapatkan cuan, penontonnya banyak dan semuanya. Ya itu hak, itu boleh, itu siapa aja terserah. Makanya pandai-pandailah kalian dalam menonton konten, pandai-pandailah kalian dalam memasukkan apa yang sebenarnya baik buat kalian, apa yang tidak. Karena dunia hari ini informasi itu sudah kita sebut sebagai banjir. Banyak sekali informasi. Kalau kita tidak bisa menangkap informasi itu dengan baik dan benar, kita tidak bisa menanggapi informasi itu dengan tepat, maka yang akan terjadi adalah salah informasi atau disinformasi. Disitulah akan dimulainya kebingungan kalian. Disitulah akan dimulainya sesuatu kesalahan yang akan kalian, lah ya nggak ngerti, lah gak eruh, lah tanya itu jawabannya begini, tanya ini jawabannya begitu, tanya ano bagai jawaban. Jadi ketika kalian akan bertanya kepada 5 manusia, maka jawabannya akan berbeda. Nah, dari 5 pertanyaan ke-5 manusia tadi memberi jawaban, kalau kalian ingin mendapatkan kesimpulan, berpikirlah dari kelimanya ini hal yang sama di bagian mana. Itu pasti jawabannya. Kalau nggak ada yang sama semuanya, cari jawaban, tanya lagi yang sama. Terus jawaban itu bisa dianalisa dengan logika bagi yang mau berpikir. Masalahnya kadang-kadang kita mikir itu lo nggak mau. Wis pegel lo aku kayak mikir mas bro. Wis mumet dasku kayak mikir. Lah itulah akhirnya banyak terjadi kekeliruan, kesalahan, penipuan, disinformasi karena tidak menelaah informasi yang beredar. Itulah yang dinamakan critical thinking atau berpikir kritis. Maka wajib bagi kalian untuk bisa berpikir kritis agar kita bisa mendapatkan jalan dan solusi yang baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.